Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cara menghitung ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Rumus kuartilnya adalah seperti ini. Jadi QI sama dengan LI ditambah I per 4N min FKI dibagi FI kurung tutup kali P dengan keterangan yang ada di bawah ini. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari Q1, maka nanti yang muncul di sini adalah Q1 itu sama dengan L1, maka nanti L1-nya di sini ya, ditambah 1 per 4N, 1 per 4N itu nanti di sini. Nah, kemudian FK1, ini FK1-nya ya, kemudian F1-nya ini, kemudian P-nya. Masih ingat ya bagaimana cara kita menentukan kuartil kalau secara manual? Iya, ini harus dijumlahkan terlebih dahulu. Caranya adalah kalau pakai Excel ini, kita arahkan kursornya ke sini, ada tanda sigma ini, kita tekan 2 kali. Nah, muncullah jumlahnya ya. Kemudian apa? Selanjutnya, iya kita cari FK-nya. Untuk mencari FK-nya, frekuensi kumulatifnya adalah ini, sama dengan frekuensi kelas interval yang pertama. Kemudian berikutnya ini adalah jumlah frekuensi kelas interval yang pertama dengan frekuensi kelas interval yang kedua. Berikutnya tinggal diseret ke bawah saja ya, jadi kursornya diarahkan ke pojok kanan bawah sehingga muncul tanda plus hitam, kemudian kita seret ke bawah. Nah, ini harus sama, ini harus sama. Setelahnya kita cari tepi bawahnya. Caranya mencari tepi bawah masih ingat ya? Iya, ini sama dengan batas bawahnya yaitu 45. Diapakan? Tambah apa dikurangi? Iya, dikurangi berapa? Iya, dikurangi ketelitian datanya ya, karena datanya ini bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Kemudian tepi atasnya masih ingat bagaimana caranya? Iya, yaitu batas atas tadi ini dikurangi 0,5 ya, berarti di sini TA-nya itu ditambah dengan 0,5. Nah, demikian cara mencari tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian ini kita letakkan kursornya di pojok kanan bawah sampai tanda plusnya hitam muncul, kemudian kita seret. Nah, sudah. Berikutnya bagaimana cara mencari Q1-nya? Iya, untuk mencari letak Q1-nya adalah kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita buat tanda sama dengan letak Q1 itu adalah 1/4 dari N ya, berarti dalam kurung 1/4 kurung tutup dari itu kali ya, kali N-nya ini, nah ini N-nya 100. Jadi 1/4 dari 100 itu adalah 25. Sehingga letak Q1-nya adalah di X25. X25 itu di mana? X25 itu adalah ini ya, di kelas interval yang pertama. Kenapa? Karena di kelas interval yang pertama ini memuat X1 sampai dengan X30. Sedangkan ini X25, berarti nanti berada di sini. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu letak Q1-nya itu ada di kelas interval yang ini, maka dengan demikian kita akan tahu bahwasanya nanti nilai Q1-nya itu berada di kisaran tepi bawah, tepi atasnya ini. Jadi yang paling kecil itu nanti nilainya adalah kemungkinan 44,5. Yang paling besar itu kemungkinan nilainya adalah 50,5. Kalau kurang dari 44,5, misalkan kita ngitungnya kurang dari 4,5, berarti salah, jelas salah. Kalau nanti lebih dari 50,5 juga perhitungan kita ada yang salah. Jadi nilai terkecilnya itu 44,5 dan
Nilai terbesar dari Q1-nya adalah 50,5. Sekarang kita hitung ya pastinya berapa. Yaitu kita cari L1-nya. L1 itu apa? L1 adalah tepi bawah kelas yang memuat Q1. Kelas yang memuat Q1 adalah yang kuning ini. Tepi bawahnya di sini. Berarti sama dengan tepi bawahnya adalah 44,5. Nah, panjang kelasnya masih ingat cara mencari panjang kelas ya? Iya, panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi hasilnya adalah 6. N-nya itu adalah jumlah ini. Nah, kemudian F1-nya itu adalah sama dengan F1 adalah frekuensi dari kelas yang memuat Q1 ini. Keterangannya dibaca ya. Jadi sama dengan 30 ini. Nah, di sini FK1-nya. FK1-nya adalah jumlah frekuensi sebelum F1. Nah, F1-nya di sini. Berarti sebelumnya itu kan tidak ada kelas intervalnya. Kalau nggak ada kelas intervalnya berarti FK-nya adalah 0. Jadi di sini adalah 0. Sehingga Q1-nya kita lihat di sini ya. Kita fokus ke rumus ini. Rumus ini yang kita jadikan patokan. Jadi ini ada sama dengan, kita tulis sama dengan L1 ini, kemudian ditambah kurung buka seperempat N. Seperempat N itu sama dengan letak kuartilnya tadi, ini ya. Kemudian dikurangi FK1-nya adalah 0, kita tutup kurung ya, dibagi di sini adalah dibagi F1. F1-nya 30. Sebelum dikalikan dengan P, ini harus dikurung ya. Ini dikurung, kurung buka, berarti harus ada kurung tutupnya. Kurung tutupnya kita letakkan di sini, kemudian kita kalikan dengan P-nya adalah 6. Maka ketemulah hasilnya itu adalah 49,50. Tidak kurang dari 44,5 dan tidak lebih dari 50,5. Tabel ini masih sama seperti tadi ya. Di sini hanya saya tambahkan rumus kuartil, desil, dan persentil. Bisa dilihat di sini bahwasanya bedanya hanya di kalau kuartil itu di sini per 4. Nah, kemudian kalau di sini desil per 10. Sedangkan kalau persentil di sini adalah per 100. Sekarang kita ganti tabel nilai dan frekuensinya. Ini ya, kita hapus ini. Yang lainnya kita biarkan. Kita ganti pakai data ini. Kita kopikan. Kita pindahkan ke tadi. Nah, di sini muncul ya. Tapi kita harus cek dulu tentang benar dan tidaknya di sini. Kita cari letak, misalkan yang ditanyakan adalah letak desil ke-7. Jadi ini kita ganti desil ke-7. Kemudian berarti di sini F-nya juga F7. Kemudian FK-nya juga 7. Nah, kita cek di sini untuk desil ke-7 berarti di sini nanti adalah 7 per bukan 4 lagi ya, karena ini sudah desil, 4-nya diganti dengan 10. Nah, ternyata ketemunya adalah 84. Nah, kalau ketemu 84, di mana letaknya? Kita lihat di frekuensi kumulatifnya ya. Ini masih 72, berarti masih kurang. Ini lebih dari 84. Berarti nanti kelas D7-nya ada di sini. Ini kelas D7-nya. Kita warnai. Jadi kita bisa memperkirakan nantinya nilai desil ke-7 itu berada di kisaran 74,5 sampai dengan 80,5. Berarti di sini L diganti 7 ya. L7-nya adalah sama dengan ini. Nah,
Ini L7-nya. Kemudian P-nya adalah, karena tabelnya berbeda, kita cari saja ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian N-nya adalah 120, betul. F7-nya adalah 22 di sini. Kemudian FK7-nya berapa? FK7-nya adalah ini, sebelum kuning ini ya. FK sebelum kuning ini, 72. Ini yang ditanyakan adalah D7 tadi. D7. Nah, berarti ini jawabannya. 77,7. Bagaimana kalau kita mencari persentil? Kalau kita mau mencari persentil, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu. Kalau kita mau mencari misalkan persentil ke berapa? Ke 82 ya. Nah, 82. Berarti di sini nanti adalah diganti 82 per 100. Nah, ketemunya adalah 98. Sekarang kita cek di frekuensi kumulatifnya. Di sini 94 masih kurang. Ini 108 berarti sudah lebih ya. Berarti nanti di sini letak P82-nya. Kita warnai. Nah, kemudian berarti ini diganti L82. L82-nya mana? L82-nya adalah sama dengan ini, tepi bawahnya ini ya. Nah, kemudian karena panjang kelasnya pada tabel yang sama, kita biarkan. N-nya juga sama karena tabelnya sama. F-nya diganti dengan 82. F82 itu sama dengan yang mana? 14 ya. Ya. Kemudian FK82 itu adalah FK sebelum yang berwarna kuning itu. Berarti sama dengan ini FK-nya sebelum warna kuning berarti 94. Secara otomatis akan ketemu bahwasanya P82 itu adalah 82,39. Sekarang coba latihan soalnya dikerjakan ya. Bila ada tabel ini diminta mengerjakan P4